dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih tos kiri kanan, kamu dahsyat karena Tuhan Yesus. Dahsyat karena Tuhan Yesus. Tos dulu. Aduh. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, pertama-tama saya sambut kita semua. Shalom. Dengan tangan-tangan shalom. Diberkati semua hari ini. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan gereja yang setia. Murid Tuhan yang militan. Dan yang berkenan di hati Tuhan. Karena dikatakan nanti kalau Tuhan datang, dia mencari hamba yang setia. Yang militan, yang mempertahankan imannya walaupun nyawa taruhannya. Amin. Tidak tukar dengan pangkat, tidak tukar dengan uang, tidak tukar dengan siapapun. Amin. Tuhan segalanya. Tuhan segalanya. Katakan Tuhan segalanya. Nah, tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. The year of new birth. Katakan tahun 2019. Yang keras katakan tahun 2019. Ada tahun kelahiran yang baru. Katakan amin. Saya bertemu dengan para murid pagi ini. Yang murid Tuhan katakan saya. Kita membutuhkan respon yang benar. Respon menentukan hasil. Ulangi. Respon menentukan. Yang kedua, respon menunjukkan siapa saya sesungguhnya. Ulangi. Respon menunjukkan siapa saya sesungguhnya. Hasil yang benar, respon yang benar, hasil pastinya benar. Dan saudara ditunjukkan dari respon saudara. Saudara dibuktikan dari respon saudara. Mau jadi orang hebat, respon pasti hebat. Respon jelek, hasil jelek. Amin. Nah, 2018 itu adalah tahun permulaan yang baru. Apa bedanya dengan tahun kelahiran yang baru? Saya akan ulangi di sini. Tahun permulaan yang baru bicara tentang sesuatu yang sudah ada, tapi diperbaharui. Yang sudah ada tapi diperbaharui. Tetapi di tahun kelahiran yang baru ini, Tuhan akan buat yang belum pernah ada, belum pernah kita lihat, seperti dalam 1 Korintus pasal 2, munculkan. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan, seperti apa yang tertulis bahwa belum kau lihat, belum pernah kau dengar, belum pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Baca bersama-sama, 2, 3. Katakan amin. Haleluya. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, kau ajaib. Kau bertahta di sini. Lagi saudara sendiri katakan, kau jadikan. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Dia berkuasa. Kau ajaib. Kau bertata di sini. Kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong. Katakan sama-sama. Kau sumber kedua. Yesus sumber. Yesus sumber. Yesus sumber. Lagi sekali katakan Yesus. Yesus sumber kekuatanku. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Berapa yang saudara percaya apa yang dikatakan firman terjadi? Maka engkau akan melihat, belum pernah lihat, kau akan ngalami tahun ini. Nah, visi tahun ini itu diambil dari Yeskiel pasal 36. Untuk memasuki tahun kelahiran yang baru,
Yesaya pasal 36 ayat yang ke-26 berkata bahwa aku akan memberikan hati yang baru. Baca bersama-sama 2, 3. Dan roh yang baru. Katakan amin. Sebab tanpa memiliki hati yang baru dan roh yang baru, kita akan seperti, ya mungkin begini, casingnya baru, isinya sama. Nah yang Tuhan mau semuanya baru, katakan amin. Katakan semuanya baru. Sebab anggur yang baru tidak dapat ditaruh di kantong kulit yang lama. Karena kalaupun dipaksakan, maka anggurnya terbuang, kantong kulitnya akan rusak. Atau sebuah baju yang sobek, yang sudah tua, yang agak sobek, lalu saudara tempelkan dengan kain yang baru, itu nggak bisa. Semua harus menjadi baru, katakan amin. Maka saya percaya bahwa ini akan terjadi dalam hidup kita. Di dalam tahun yang baru, tahun kelahiran yang baru ini, kita mesti tahu bahwa Tuhan rindukan satu perkara yang besar. Kita rela untuk menerima. Jangan berpikir kita ini orang yang, ya memang di mulut bisa bilang, ya aku siap menerima hati yang baru dan roh yang baru. Tapi pada waktu Allah memberikan hati yang baru dan roh yang baru, itu akan bertolak belakang dengan kebiasaan lama. Kebiasaan lama. Karena biasanya belum pernah biasa, jadi biasa karena dibiasakan. Kebiasaan yang dibiasakan terus menerus, biasanya akan menjadi hidup dan menghidupi kita. Jadi dulu kita menghidupi sesuatu yang dibiasakan. Tapi pada waktu kebiasaan itu menguasai kita, ini bahaya nih. Dia akan menghidupi kita, kebiasaan itu. Contoh nih yang suka main game, gadget. Dulu gadget itu kita pakai sebagai alat. Tapi lambat laun kita biasain tiap hari pegang gadget, lalu kita main game. Sampai kepala kita ada isinya namanya efek Tetris namanya. Meremata lihat Tetris, meremata lihat gadget, meremata lihat situs yang kita buka kemarin. Waktu itu terjadi, itulah yang disebut dengan apa? Kebiasaan menghidupi kita. Dan ini bahaya. Yang Tuhan mau hati yang baru dan roh yang baru, bahwa seluruh tempatnya, kirbatnya menjadi baru. Isinya baru. Siapkan hidup saudara. Roh yang di dalam saudara jauh lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Sebab dulu Tuhan memberikan rohnya bagi manusia. Lalu dikatakan ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 bicara 2, 3. Kuberikan diam di dalam batinmu. Katakan amin. Saudara dijauhkan dari hati saudara dan saya hati yang keras, diberikan hati yang taat. Itu ayat 26. Poin ini mesti menjadi ciri khas kita. Katakan taat. Ulangi yang keras, katakan taat. Taat itu bukan hal-hal yang dibangun oleh pikiran manusia. Kita. Kata kemarin saya tanya, orang semua teringat tengah tahun ini. Kemarin Imlekan ya. Ini tahun apa? Orang bilang tahun babi. Hati-hati saudara, kita tidak ditentukan oleh babi itu. Tapi babi itu yang harus ditentukan oleh kita. Mau jadi babi hong? Mau jadi cukyok? Jadi hidup kita itu bukan ditentukan oleh adat istiadat. Bukan oleh adat istiadat saudara. Saudara mesti tahu bahwa Tuhan segalanya. Amin. Tapi kalau saudara mengucapkan selamat tahun baru boleh. Kenapa boleh? Karena kita dikatakan firman, bersukacitalah dengan yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Namanya berempati. Bisa nangkap maksud saya? Tapi nggak boleh ikut penyembahannya gitu saudara. Jadi jangan babinya kita takutin. Tuhan kita takutin, kita hormatin. Amin ya. Babi kita tanya, mau apa? Mau dipanggang? Mau diapa? Kalau saudara membaca dalam Titus 3 ayat 3 sampai yang 7, di sana diruntutkan satu penjelasan tentang dulu kita. Ayat yang ketiga itu bercerita tentang waktu dulu kita ini orang yang di luar Kristus. Dulu kita hidup dalam apa? Kejahilan. Ini kejahilan. Saya mencari arti jahil ini lebih pada orang yang bersiasat gitu. Engkau dan saya dulu kita orang yang berdalih kanan kiri depan belakang. Kita bilang kita salah karena si A.
Seperti Adam berkata, kenapa makan buah itu? Karena Hawa yang kasih ini. Tuhan sih kasih dia. Makanya saya jadi tersesat gara-gara dia. Tuhan disalahin. Hawa juga begitu. Dulu kita sesat. Dan Tuhan gak memandang kesesatan kita itu sebagai alat untuk menghukum kita. Dengar ini, ulangi. Tuhan tidak memandang kesesatan kita sebagai alat untuk menghukum kita. Tapi Tuhan membuat skenario baru di mana ayat 4 dikatakan Tuhan mengutus Yesus Kristus artinya dirinya sendiri untuk menebus dosa kita. Menebus dosa saudara dan saya. Yang bersuka cita katakan amin. Ini yang memang kita nggak akan pernah dapetin di semua pengajaran manapun. Di dunia ini sampai hari ini saya belajar tentang teologi. Bukan teologi Kristen, maksud teologi apapun. Bahwa Tuhan rela merendahkan dirinya menjadi manusia seperti saudara dan saya dan menebus dosa saya dan saudara. Nggak ada. Selain di dalam Yesus. Kok nggak suka cita banget ya? Bilang haleluya. Saya bilang bersuka cita banget. Kenapa? Nggak ada Tuhan seperti dia. Memang kelihatan konyol. Tapi kekonyolan dia membuat saya bersuka cita dan mencintainya sungguh-sungguh. Karena tidak ada Tuhan seperti dia. Yang lain hanya kasih kitab. Yang lain hanya kasih jalan. Jalan aja sendiri. Nih, baca sendiri. Padahal kita ini sesat. Orang sesat, orang buta, bisa nggak jalan sendiri? Nggak bisa. Dia harus dituntun sama orang yang melek. Jadi manusia menuntun manusia yang buta menuntun manusia yang buta, nggak bisa. Tetapi Allah yang melihat segala sesuatu di masa depan kita. Dia yang menuntun kita. Apakah kita bisa tersesat? Tidak. Bisa bersuka cita? Lihat ini. Ayat yang kelima dikatakan, mari baca nih ayat yang kelima ini menarik sekali, saudara membaca dengan nyaring. 2, 3. Katakan amin. Ada kata permandian, kelahiran, kembali. Dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pagi ini, saya katakan bahwa kita memperoleh keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Ulangi. Saya dan saudara memperoleh keselamatan bukan karena perbuatan baik saudara dan saya. Tapi karena rahmat Tuhan. Karena kasih Tuhan. So, jadi apa yang sekarang saudara kalau lakukan perbuatan baik, itu untuk keselamatan saudara? Bukan. Tapi sebagai ucapan syukur. Katakan ucapan syukur. Jadi kalau saudara membalas yang baik dari Tuhan, yang memberikan alam semesta dan surga bagi kita, bagaimana kita bisa mengucap syukur bagi dia? Berilah kepada sesamamu manusia. Dikatakan kelahiran baru oleh permandian. Dikatakan permandian di sana bicara tentang apa saudara? Perubahan tubuh, jiwa, dan roh. Secara fisik kita dibaptis dalam air. Secara fisik dibaptis dalam air. Tetapi secara jiwa dan roh kita diperbaharui di dalam baptisan Roh Kudus. Kalau saya boleh bertanya pagi ini, siapa di sini sudah menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda Allah berbahasa roh, boleh katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang belum minta. Loh, tanda awal berbahasa roh itu agak lebih luas, artinya bahwa kita waktu kita menyembah Tuhan dan meneteskan air mata saja, itu mulai bahasa air mata namanya. Bahasa Roh Kudus. Nanti ada yang berbahasa Roh Kudus itu dengan manifestasi glosolalia atau karunia lidah dan sebagainya, itu adalah atau dengan bersenandung gitu. Itu bisa aja saudara, karena yang tahu roh kita dengan Tuhan. Bisa nangkap maksud saya? Iya saudara. Apa lafalnya kayak apa? Itu datang dari Tuhan. Jangan pernah pengen kursus. Tidak ada kursusnya. Jadi dulu pernah dengar cerita anak-anak remaja pada bilang, Pak saya mau izin, kakak mau izin, kok saya mau izin, mau ngapain? Ada kursus bahasa roh. Saya pikir siapa yang bikin kursus ini kok bisa-bisanya? Jangan-jangan Gabriel apa? Siapa ini? Nggak ada yang tahu, hanya Bapa dan kita yang tahu. Amin. Nah saudara lihat ini, dan dikatakan saudara dan saya oleh pembaruan roh diubahkan menjadi serupa Kristus. Kita sudah menjadi Kristus? Menjadi seperti Kristus? Mungkin belum. Tapi ke arah sana. Yang mau katakan amin. Ke arah sana. Nah ini ke arah sana.
oleh permandian dalam kelahiran yang baru dan pembaruan oleh Roh Kudus. Sampai kita ayat 7 dikatakan, sampai kita bertemu dengan pengharapan sejati hidup yang kekal. Jadi sebenarnya kelahiran yang baru dan pembaharuan roh itu dimulai sekali, tapi berlangsung terus-menerus pembaharuan roh sampai kepada pengharapan kekal kita. Hidup yang kekal bersama Yesus. Di mana? Katakan keras, di sorga. Jangan lalu, ntar pantun pasti ada belakangnya, pasti pantun ada belakangnya nih. Katakan di sorga. Di surga itu juga jangan berpikir sebuah tempat seperti di Arkadia Blok D, Arkadia Blok C, Arkadia Blok B. Sorga itu sebuah tempat di mana Allah berjejak, sorga terjadi. Amin, amin. Ngerti maksudnya? Sorga itu bukan sebuah tempat di mana ya? Pokoknya kalau ke depan, nanti ke kanan, 3 kilo dari kanan, belok kiri nyebrang pagar, lompat parit, nah itu dia. Bu, sorga bukan begitu Bapak Ibu. Sorga itu adalah tempat kediaman Allah. Ulangi, responnya katakan amin. Sorga itu tempat kediaman Allah. Itu sorga. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan berkata begitu, makanya Yesus berkata dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dikatakan begini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Kalau Tuhan berjejak di bumi, menjadi sorgalah bumi ini. Kalau Tuhan berjejak dalam rumah tanggamu, jadi sorgalah rumah tanggamu. Kalau Tuhan berjejak dalam usahamu, jadi sorgalah usahamu itu. Nah itu akan terjadi. Nah ini saya percaya Tuhan sedang menaruhkan roh yang kuat. Kalau saudara ditanya, jangan tempat lagi, kemana Yesus berada, itu adalah sorga. Bisa respon, katakan amin. Saya menemukan di sana dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Ini Tuhan ingatkan buat kita, agar kita tahu. Baca sama-sama. 2, 3. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki. Katakan amin dulu. Ya. Supaya kamu yang percaya kepada Yesus Kristus. Katakan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari waktu kau percaya, engkau sudah menerima hidup yang kekal. Kata firman itu. Tahu bahwa kamu menerima hidup yang kekal. Menerjemahkannya dengan cara begini, saudara. Begitu Pak Tony lah ya, ketemu saya. Lalu Pak Tony sepakat, oke Pak, salaman. Ini Bapak sudah memiliki rumah. Bapak sudah ke tempat kantor saya dan mengisi form isiannya. Lalu Bapak harus membayar DP-nya gitu ya. Saudara, ya Bapak sudah punya rumah gitu ya kan gitu ya. Tapi rumahnya nanti ya 2 tahun lagi gitu ya. 2 tahun lagi ini rumahnya masih, kalau sekarang ke bahasa ini ilustrasinya agak lebih jauh tapi nggak apa-apa saya deketin ya. Masih tanah kosong. Tapi dalam bukunya, ini kan kalau dunia kan pakai buku. Ada gambarnya, rumahnya nanti begitu tuh. Ada kanopinya, warnanya jingga dan sebagainya. Warna rumah jingga kayak apa tuh ya? Saudara dan saya bukan seperti itu juga. Saudara dan saya sudah menerima hidup kekal, tempat kediaman di sorga waktu kita menerima percaya. Makanya Yesus berkata, aku pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Betul nggak? Nah artinya, kalau saudara sudah paham bahwa kita sebenarnya sudah punya, tapi pertanyaannya, kalau dalam perjalanannya ada prestasi, ada pembatalan, ada perubahan aturan yang dia buat. Pembeli ini berubah pikiran, lalu ya sembarangan aja nggak melakukan apa yang dimaksud. Jangan berpikir one save always save. Sorga sudah di tangan Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau dalam perjalanan kita nggak menjadi serupa Kristus, maka kita kehilangan semuanya. Barang siapa yang percaya kepada nama anak, kata percaya di sana mengandung 8 arti. Kemarin kita sudah bahas 9, sekarang ini diperkecil jadi 8, diterjemahkan dalam pengertian yang lebih detail lagi, 8. Yang pertama adalah, baca sama-sama, kalau kita percaya, arti percaya berarti 1, 2, 3. Menghormati. Katakan amin. Menghormati Kristus. Saya katakan tadi, kalau ini kita nggak lewatin, kita jangan berpikir, wah udah yang penting udah dibaptis,
Baptisan materai keselamatan, tapi bukan sebagai akhir dari jalan keselamatan. Yang pertama ini adalah sebuah penghormatan kepada Tuhan dengan menuruti segala perintahnya. Yang kedua, kita percaya berarti yang kedua 2, 3. Yes, ini dunia dan Tuhan itu nanti kita bicara lebih detail tentang tuan yang kedua, yaitu uang. Oke, yang kedua. Yang ketiga, kita percaya berarti 3, 2, 3. Jadi kita harus biasakan. Kata teman saya, dalam bukunya dicatat, dia bikin 3 bulan, 90 hari, umumnya orang yang biasa melakukan hal-hal tertentu akan menjadi sangat-sangat biasa, bahkan mimpi pun bisa mimpikan melakukan yang biasa itu. Misalnya bersepeda. Orang bersepeda dalam tempo 1-2 hari, lama-lama mulai mikir, lama-lama biasa, saking biasanya, mungkin sepedanya udah nggak dipegang tangan lagi, pakai kaki aja udah jalan gitu, misalnya begitu. Kenapa? Karena dikatakan apa? Tekun dan sudah menjadi biasa. Makanya kita ada gemar. Apa, saudara? Iya, pertama berat, 1 ayat, apalagi imamat. Tapi kalau silsilah, siapa melahirkan siapa, kok dia yang lahir kita yang repot. Tapi itu firman Tuhan ya bacalah. Yang gemar katakan amin. Walaupun saudara mikir ini tetangga siapa, bukan, kok kita yang repot. Tapi nggak apa-apa, pokoknya baca. Makanya nanti udah mulai diluncurkan nanti di youth. Mulai gemarnya itu digerakkan ke dalam cool. Dan coolnya menjadi ada satu cool nanti kita akan launching dari itu. Adalah untuk kita bergerak jadi cool online. Kemarin di youth kata-kata cool online. Kenapa cool online? Karena zaman digital, orang terlalu sibuk. Bikin cool itu nggak gampang. Cool kan seminggu sekali, ibu bapak. 2 minggu sekali kan ya. Tapi cool online tiap hari kita ketemu. Oh ya, apa kabar bro? Kuat ya, tetap semangat ya. Gimana ada saksian dia situ. Kita baca, oh luar biasa. Itu cool online loh saudara. Nggak ketemu tapi bisa ketemu di udara. Tapi ada kopi daratnya saudara. Sebulan sekali atau sebulan 2 kali kopi darat. Ketemu kita. Itu dahsyat banget ya. Kalau segini ada berapa orang nih? Ada 90-an orang nih, kapasitas 90 orang, semuanya punya cool. 2 orang bikin cool, cool online. Jadi di handphonenya kan bikin space 1 untuk grup cool online kita. Kita cari teman untuk berdua bikin cool online. Nanti saudara lihat cool online berdua. Nanti ajak teman SMA-nya, teman SD-nya, teman mananya bikin cool. 6 orang saling menguatkan. Dahsyat. Tuhan akan membuat dampak luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Loh, Pak Anton ada aja cool online. Tapi nggak apa-apa saudara, ini terjadi. Ini sampai berapa tadi? 3 ya. Percaya kepada anak Allah itu berarti saudara, yang keempat, 2, 3. Ini, mengasihi sesama, ini nggak gampang saudara. Buktinya adalah saling mengampuni. Sudahkah saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Suaranya nggak ada. Sudahkah saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Alkitab bilang orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Alkitab bilang tidak ada seorang pembunuh yang dapat hidup kekal, memiliki hidup yang kekal, artinya di neraka saudara. Yang bisa ngerti bilang amin. Jadi udah dibuang ya. Saya percaya sudah dibuang. Yang keempat, yang kelima, percaya kepada nama anak Allah itu berarti yang kelima 2, 3. Jadi ini taruh di dada bilang sadar. Tepuk, sadar bahwa Roh Kudus berdiam di dalam saya, jangan kotorin, jangan bawa Roh Kudus ke tempat aneh-aneh, kan Tuhan mah nggak ada masalah Pak, ke diskotik, ntar Tuhan kita taruh di depan, Tuhan di sini dulu ya, di luar diskotik ya, saya mau masuk dulu, ntar begitu keluar, Tuhan masih di sini, ikut lagi, nggak gitu saudara, jangan rusakin bait Allah itu dengan asap rokok saudara, hello. Yang masih merokok, saudara berhenti merokok. Saya nggak takut saudara ngomong di mimbar ini untuk ngomong, Pak, ntar nggak takut saudara. Kenapa? Untuk kebaikan saudara kok. Amin nggak? Untuk kebaikan bapak ibu saudara, berhenti minum-minum, berhenti untuk ngomongin yang jelek saudara. Kenapa? Kita bait Allah. Katakan bait Allah. Jadi kita kalau menghargai bahwa kita percaya anak Allah itu Yesus Kristus dalam hidup kita, kita harus menjaga bait Allah ini kudus. Yang ke-6. Kita percaya kepada anak Allah berarti 2, 3. Katakannya pakai sambil kepala tangan, berusaha sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus.
Itu sebab saya ngalamin, saudara. Saya pribadi ngalamin. Untuk menjadi seperti Kristus, itu nggak gampang. Kalau kau hidup, mengatakan hidup di dalam Kristus, kau harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nggak gampang. Tetapi engkau harus lakukan itu. Yang berikutnya, saudara. Kalau kita percaya kepada nama anak Allah itu berarti kita wow. Yang mau katakan amin. Udah percayalah. Yang terakhir ya, 8. Percaya kepada nama anak Allah Yesus Kristus itu artinya 2, 3. Wow, sungguh-sungguh merindukan dan mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ya Allah, my sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara hidup kudus, hidup kudus, dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, mulia, suci pada kedatanganmu. Angkat tangan, katakan Hosana, Hosana, datanglah Hosana Tuhan, Hosana. Berapa dan saudara rindu kedatangan Tuhan yang kedua kali segera datang? Katakan haleluya. Tapi ada bapak dan saudara mukanya agak kecut gitu kok. Siapa yang rindu datang kedatangan Tuhan lebih cepat lagi? Katakan haleluya. Saya katakan saya mau. Dunia ini begitu berat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus lewati dengan sekuat tenaga bersama Yesus. Kalau dia datang lebih cepat berarti lebih baik. Bapak ngomong begitu udah nikah, saya belum. Jangan berpikir begitu dong. Kenapa Tuhan rindu datang? Kita nyembah Tuhan setiap hari, kita rindu kedatangan Tuhan. Tapi waktu dia mau datang kita nggak siap, bahaya. 8 yang tadi itu adalah sikap hati. Katakan sikap hati. Amsal 4 ayat 23, ini adalah kesimpulan dari apa yang di atas tadi. Untuk terjadinya apa yang 8 tadi ini, Amsal 4 ayat 23, dikatakan ayat favorit. Baca sama-sama, 2, 3, jagalah hatimu. Katakan amin. Hati ini adalah sumbernya. Apa yang keluar di mulut datang dari hati. Kalau hatinya benar, mulut pasti benar. Yang keras. Para murid dengar ini. Kalau hatinya benar, keluar pasti benar. Berarti saudara dan saya akan berjuang dalam medan peperangan yang sejati di hati. Kalah di hati, kalah di kenyataan. Menang di hati, menang di kenyataan. Yang ngerti katakan amin. Saya mulai bawa satu hal yang paling penting dikatakan tadi bagian yang kedua, bahwa kita ini harus mengalahkan dunia, lebih mencintai Tuhan daripada dunia. Nah, saya bicara tentang akarnya. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 10. Baca sama-sama. Sudah muncul di depan? Baca sama-sama. 2, 3. Ya, saudara. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan akar kejahatan itu adalah uang, bukan. Uang bukan akar kejahatan. Cinta akan uang itu adalah akar kejahatan. Karena dari memburu uanglah orang itu menyimpang dari jalan kebenaran. Artinya seperti yang kita sering tonton di TV ya. Orang pengen cepat kaya, dia melakukan penyembahan kepada yang bukan Tuhan. Orang pengen cepat kaya, dia pilih korupsi. Pengen cepat kaya. Kenapa? Karena uang itu adalah alat penukaran yang diterima oleh semua orang
untuk membeli dan menjual dan memiliki. Dipikir memiliki, padahal nggak memiliki. Kalau kita mati nggak dibawa tuh semua. Tapi setan itu selalu menawarkan uang itu segalanya. Berapa banyak orang-orang tua di sini, bapak-bapak yang sudah bekerja, saudara-saudara yang sudah bekerja, apalagi udah punya keluarga. Bekerja untuk apa? Menghidupi keluarga. Pergi dari keluar rumah, bekerja menghidupi keluarga. Tapi berapa banyak juga orang yang sudah meninggalkan keluarga demi uang. Artinya nggak pulang-pulang. Hidup semau-maunya. Padahal awalnya menghidupi keluarga untuk bekerja untuk menghidupi keluarga. Tapi begitu keluar lupa. Dia udah lupa keluarga karena uang. Hari ini kita harus kembali lagi. Saudara yang tersentuh atau mungkin tersinggung karena firman ini. Responnya buru bertobat. Amin. Kalau engkau masih ada di sana, balik buru-buru. Karena waktunya sudah singkat. Ada 3 hal yang terjadi apabila orang mengalami namanya keterikatan cinta akan uang. Kenapa saudara? Karena yang pertama dikatakan, orang itu akan kehilangan keselamatan, karena uang itu adalah saingan utama Tuhan. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 19, di sana bicara tentang dimulai ayat yang ke-20 ya. Saudara melihat tentang orang muda yang kaya. Kalau saya kemarin di Sahabat Shalom itu bicara tentang ini malah. Orang muda yang kaya itu bilang, apa yang harus saya buat untuk saya menerima hidup kekal? Lakukan firman Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan saksi dusta, jangan semuanya. Semua sudah. Semua sudah, apalagi yang kurang? Tuhan Yesus bilang apa? Juallah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, maka kau akan menerima hidup yang kekal. Dan ikutlah aku. Bahkan anak muda itu menjadi sedih hatinya karena banyak harta. Dia pergi meninggalkan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, betapa sukarnya atau sukar sekali. Betapa sukarnya dengan sukar sekali mirip. Sukar sekali orang kaya masuk surga. Ingat ya, bukan tidak mungkin ya. Hanya sukar sekali. Kaya boleh nggak? Boleh. Tapi harus seperti Sakius. Ingat ya. Waktu Sakius diterima Yesus, dunia menolak Sakius. Yesus menerima Sakius. Yesus menerima kejadian, kenyataan bahwa Sakius adalah orang pemungut cukai yang bagi orang banyak itu adalah aib. Antek penjajah. Tetapi Yesus menerimanya dan turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau mampir ke rumahmu. Aku mau makan di rumahmu. Sakius rasa hati luluh, lantah hatinya. Dia Yesus bukan seperti yang lain. Mungkin saudara datang kepada orang lain, engkau gak diterima. Mungkin engkau termasuk orang yang dibuang oleh kalanganmu. Tapi Tuhan tidak pernah membuang engkau. Dia bilang, turun. Maka Sakius datang. Responnya hebat. Begitu dia terima Yesus. Dan orang Farisi bilang begini. Gurumu itu salah duduk. Tempat orang berdosa dia duduk makan. Yesus tahu. Dan Yesus berkata kepada orang banyak ini. Tabib datang bukan untuk orang sakit. Bukan untuk orang sehat. Tetapi untuk orang. Apa responnya Sakius? Dia berdiri dan berkata apa? Setengah dari hartaku. Banyak gak hartanya berarti? Banyak saudara. Setengah dari hartaku. Ku bagi kepada orang miskin. Berbeda dengan orang muda yang kaya tadi. Makanya dikatakan akhirnya. Dan kedua dikatakan apa? Kalau ada yang merasa kuperas. Kalau saya membaca terminologi bahasanya, saudara, kalau bilang seperti itu, berkata seperti itu, saya meyakini, diduga, Sakius ini orang pemungut cukai, tapi pemungut cukai yang tertib aturan. Jadi kalau memang suruh ngambil satu, dia ngambil satu. Kalau pemungut cukai yang lain biasanya ngambil satu, mintanya 2. Satunya buat kantong sendiri. Sehingga dia berani berkata, kalau ada yang merasa kuperas, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Sama seperti saat ini, saudara. Kalau ada saudara menemukan saya korupsi. Begitu kan, anggota dewan kadang-kadang calon kan begitu kan. Pokoknya gantung saya. Gantung saya. Begitu ketahuan gak berani digantung kan. Tapi kalau Sakius benar-benar berani ngomong, berarti saudara lain. Yesus berkata kepada keluarga Sakius juga, kepada orang banyak. Hari ini juga terjadi keselamatan atas keluarga ini. Karena mereka juga anak Abraham. Artinya dengan kata bahwa keselamatan itu bisa hilang. Kalau kita tuh cinta akan uang itu mendominasi hidup kita. Yang bisa ngerti katakan amin. Yang kedua nih saudara, akan terjadi namanya kehilangan persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke 15 sampai 17. Itu jemaat Laodikia. Saudara boleh baca di kitab saudara.
Dikatakan mereka itu punya semua yang ada pada mereka itu, mereka kaya raya. Tetapi sayangnya kekayaan mereka itu membuat mereka tidak memandang Tuhan sebagai yang utama. Maka dikatakan oleh Tuhan, kehidupan mereka itu suam. Engkau hidup tidak panas, tidak dingin. Akan terjadi apa? Dimuntahkan kembali. Hari ini saudara, kita mau on fire dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita nggak mau ada masa-masa di mana dimuntahkan kembali. Artinya masa aniaya besar. Nah, saya doa ini terjadi buat kita. Kita akan kuat. Persekutuan itu, cintakan uang itu akan menghilangkan persekutuan kita dengan Tuhan. Membuat hati kita akan Tuhan itu akan pudar karena mencintai uang. Engkau tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Mammon dan kepada Allah. Nggak bisa. Yang ketiga, saudara. Akan terjadi namanya karakternya rusak. Rusaknya karakter karena cinta akan uang mendominasi hidup kita. Itu merusak karakter kita. Berapa banyak orang yang kehilangan integritas kepada janji. Kan di undang-undang kita ini kan ada sumpah jabatan kan. Jadi kalau mau jadi presiden, jadi anggota dewan itu bersumpah. Saya bersumpah, tentu demi Tuhan yang masing-masing. Tidak akan begini, tidak akan begitu. Tapi dia akan lupakan karena cintakan uang itu mendominasi hidupnya. Apakah dia siap mencintai Tuhan lebih dari segalanya? Amen. Katakan amin. Saya berdoa saudara kuat di sana. Saya coba akan lihatkan ini beberapa, karena bulan ini kita mengembalikan buah sulung. Pahit sih. Ada beberapa ibu yang di sini, saya ngerti. Ekonomimu pas-pasan mungkin. Tapi engkau mau melakukan firman Tuhan. Engkau akan mengerjakannya dan melihat karya Tuhan bekerja. Buat keluargamu, mungkin buat anak cucumu ke depan. Saya percaya itu akan terjadi. Pahit. Saya juga sama. Tapi saya katakan, kita mau taat melakukan firman Tuhan. Mari baca 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Nah, muncul. Baca sama-sama. 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Oh, maksudnya ayat yang keduanya, saudara. Ya, saudara bawa Alkitab nggak ya? Jangan mengandalkan itu doang. Alkitabnya dibaca. Ayat 2-nya, Pak. Ayat 2-nya biar kayaknya nggak banget baru gitu langsung stop gitu ya. Ayat 2 tadi. 2, 3. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sampai situ ya. Mereka akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Apakah ini hari-hari terakhir? Ya, betul. Dunia udah chaos. Udah kacau hari ini. Alam yang tadinya ada jangka waktunya segini, sekarang maju semua, berantakan semua. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Ya udah di depan. Baca sama-sama. 2, 3. Kalau Matius 6 ayat 22. Amsal 10. Oke, ya. Baca sama-sama. Matius 6 ayat 22. 2, 3. Katakan amin. Cara memandang. Kalau matamu baik, seranglah seluruh tubuhmu. Selanjutnya saudara akan melihat bagaimana Tuhan memandang kita seperti kita juga memandang Tuhan. Bahkan ini menarik sekali. Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. 2, 3. Ya. Lanjutnya saudara dikatakan bahwa sia-sialah orang yang pagi-pagi benar. Baca sama 2, 3. Sia-sialah orang yang katakan amin. Pada waktu
Aduh, ada yang semangat bilang tidurnya dikenceng, saudara. Kita kayaknya dibenarkan oleh firman ini ya. Ini kayak penjaga toko nih kayaknya nih. Dari bangun pagi sampai malam kayaknya jaga toko nih kayaknya nih. Ya. Tapi bukan berarti saudara bilang, oh ya kalau gitu dari pagi sampai malam kita tidur aja jadi diberkati Tuhan. Ya enggak saudara, Amsal dikatakan tangan orang malas membawa kecelakaan saudara. Kebinasaan saudara. Tapi tangan orang rajin membawa berkat melimpah saudara. Jadi jangan berpikir nanti ayat ini sebagai dasar. Kata pendeta tadi kan apa? Tuhan memberkati pada waktu tidur. Ya kita tidur aja biar berkatnya jalan terus. Enak aja saudara, jodoh pikirannya begitu saudara. Nah saudara mari lihat ini. Saya ingin closing di sini saudara. Markus 9. Markus 9 ayat 43. Baca sama-sama. 2, 3. Yang ngerti bilang amin. Ngerti nggak? Kalau engkau masuk dengan tangan satu, dengan tangan utuh dua-dua tapi masuk neraka, lebih baik putus tangan satu masuk. Saya katakan ini saudara ngeri sekali. Kalau kita uang membahayakan kita, lebih baik kita lepaskan itu. Amin. Tapi saya bukan berarti saudara nggak boleh cari uang, tetapi jangan cintakan uang. Amin. Nah, saya doa pagi ini kita akan terima perjamuan. Saya doa biar saudara akan pulang dengan sukacita. Dengan hati yang tidak terpaut akan cintakan uang. Ini penekanan Gembala Pembina bulan ini adalah tentang melepaskan diri dari cinta akan uang. Engkau memburu harta sampai engkau melupakan yang terbaik adalah Kristus. Kita akan sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.